Halo teman-teman skipper, dimanapun kalian berada, masih bersama saya Jajang SP Hiroshima, tentunya di channel Mega Aquatic Vision. Nah, kali ini saya sedang berada di pesisir pantai dengan tujuan untuk mencari ketapang ya, daun ketapang. Nah, teman-teman tahu kan kegunaan daun ketapang itu untuk apa? Apalagi buat para pecinta ikan hias, khususnya ikan cupang pasti sudah familiar sekali ya, bahkan digadang-gadang disebut-sebut bahwa ini adalah daun ajaib menurut mereka gitu. Nah sekarang kita bakalan bahas ada apa aja sih di daun ketapang tersebut dan bagaimana cara mengolahnya supaya si daun ketapang itu bisa lebih bagus dan siap digunakan untuk kebutuhan para pecinta ikan hias, khususnya ikan cupang. Nah teman-teman, sekarang saya berada persis di bawah pohon ketapang ya. Nah, jadi ini ketapang laut, kurang lebih bentukannya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pohon ketapang yang suka diambilin daunnya buat dimanfaatkan untuk ikan hias ya, ini seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Jadi nanti teman-teman bisa bisa mengambilnya gratis gitu kan di alam lah. Kalau teman-teman main ke pantai, sebenarnya nggak di pesisir pantai aja ya, karena di pinggir-pinggir jalan, biasanya di taman, hutan kota juga banyak ya. Tapi katanya sih untuk ketapang dari pesisir pantai atau ketapang laut disebutnya itu khasiatnya lebih bagus sekali. Nah, jadi ini yang kita manfaatkan itu bukan yang ini ya, bukan yang basah, tapi nanti kita ambil yang sudah kering seperti ini nih. Nah seperti ini. Jadi nanti kita bakalan ambil yang udah kering ini, tapi lebih bagusnya itu diolah terlebih dahulu ya. Karena misalkan kalau tidak diolah, ini nanti bisa mengeluarkan semacam minyak ya, minyak. Jadi nanti di atas air itu berminyak, sehingga dikhawatirkan itu bisa mengganggu pertukaran gas ya, pertukaran gas sama pernapasan si ikan juga gitu kan. Jadi kayak terlapisi lah gitu. Nah, kenapa sih ketapang ini sangat bagus gitu kan? Karena si ketapang ini dipercaya memiliki antibakteri, anti parasit, anti jamur yang sangat baik sekali untuk si ikan gitu. Jadi untuk penyembuhan si ikan juga dipercaya sangat bagus ya, sangat bagus, khususnya para pecinta ikan cupang ya yang sangat familiar sekali sama daun ketapang ini. Nah, selain dipercaya memiliki anti jamur tadi ya, anti parasit, anti bakteri. Nah, si daun ketapang ini juga setelah lapuk itu akan mengeluarkan zat yang namanya itu tanat ya sama tanin ya, asam tanat sama tanin. Jadi itu bisa menurunkan si pH air. Jadi itu lebih kepada kualitas air untuk si ikan hias itu menjadi lebih ideal dan lebih bagus, sehingga ikan hias yang teman-teman rawat, ikan hias yang teman-teman budidaya, mungkin kalau untuk yang skala besarnya itu akan sehat-sehat dan lincah-lincah. Nah, ini kita ambilin yang sudah kering-kering seperti ini ya. Nah, yang seperti ini. Ini yang bakalan kita olah nanti ya. Olah nanti. Kenapa perlu diolah? Karena ada beberapa manfaat atau ada beberapa kelebihan yang nanti bakalan saya jelaskan nanti pas proses pengolahannya. Jadi sekarang kita kumpulin dulu, terus kita bawa ke rumah, terus kita olah dan saya jelaskan lagi lebih detail sama kelebihannya tadi. Oke? Nah, ini di sini banyak ya teman-teman, jadi ini tinggal kita kumpulin secukupnya, nanti kita bawa balik ke rumah ya, buat seperti janji saya kita bakalan olah
cara mengolah yang bagus seperti apa biar hasilnya maksimal. Banyak banget tuh, mau bawa 5 karung 10 karung, hitung-hitung bersih-bersih boleh. Nah, saya rasa cukup ya segini nih buat bikin tutorial ya, sama nanti tipsnya buat teman-teman yang suka ngolah daun ketapang. Jadi terus perhatikan nanti cara mengolahnya seperti apa. Tadi kan dari mulai daunnya, pohonnya udah saya perlihatkan ya. Jadi ini bakalan kita olah, kita bekal ke rumah. Bekal ke rumah. Oke, saatnya sekarang kita olah ya daun ketapang yang kemarin kita ambil di tepi pantai ya. Jadi gimana cara mengolah daun ketapang ini yang baik dan benar, karena yang saya lihat masih banyak tutorial-tutorial yang menurut saya itu salah ya, bahkan sangat salah, patah lah seperti itu. Jadi sekarang saya spesial buat teman-teman bakalan bikin tutorial bagaimana cara mengolah daun ketapang ini. Nah, apa saja nih yang dibutuhkan untuk pengolahan daun ketapang ini? Yang pertama jelas daun ketapang ya, daun ketapang yang kita ambil kemarin. Ini batunya nggak dihitung, ini buat ganjal aja, biar apa ya? Ya biar nggak ngambang. Nah, ini daun ketapang. Yang kedua di sini ada, ini air ya, air biasa. Buat nanti melarutkan ini nih garam ya, NaCl ya, bisa menggunakan garam krosok, garam ikan, sama aja sebenarnya. Garam dapur juga kalau nggak ada boleh-boleh saja gitu. Nah, selanjutnya ini ada IM4 ya, IM4. Di sini ada molase atau tetes tebu. Ini ada sprayer. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita larutkan dulu si garam ini ke air ya. Tentunya ini cuci dulu ya, cuci dulu, ini udah bersih, ini udah kita cuci. Nah, selanjutnya kita larutkan garam kurang lebih 10% ya, 10%. Jadi gunanya apa? Gunanya yaitu untuk membunuh mikroba, bakteri, jamur. Kan ini kan didapat dari istilahnya dari tanah ya, dari tanah. Ini kan kemungkinan banyak mengandung misalkan bibit-bibit jamur, penyakit, bakteri, dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya fungsinya sebagai pembunuh ya, membunuh si dikhawatirkan ini banyak mikroba sama penyakit, bakteri, jamur terbawa, nanti bisa bahaya buat si ikan peliharaan kita. Nah, ini kita larutkan garamnya sebanyak apa ya? Rekomendasi dari saya adalah 10%. Jadi misalkan ini airnya 1 liter, teman-teman gunain kurang lebih 100 gram ya, 100 gram garamnya, karena berbagai macam bakteri, jamur itu bisa mati di larutan garam minimal 10%. Lebih banyak lebih bagus, nggak masalah. Jadi nggak ada takaran khusus, tapi minimal 10%. Nah, ini kita larutkan dulu si garamnya. Sebenarnya teman-teman bisa langsung masukkan ke sini juga ya sebenarnya, cuman karena biar mempermudah aja kalau kita larutin di sini kan bisa kita aduk-aduk dulu ya. Jadi benar-benar larut. Benar-benar larut baru dimasukkan ke katapang di baskom. Udah kita semua aja ya. Nah, ini kayak tutorial masak ya. Oke, diaduk-aduk, dicicip boleh kalau mau, kameramen kalau haus boleh nih, nanti dikasih segelas, bener nggak? Diaduk sampai benar-benar larut. Nah, saya jelaskan juga nih kenapa si larutan NaCl ini atau si larutan garam ini bisa membunuh mikroba, bisa membunuh jamur, patogen. Nah, karena itu hubungannya sama apa ya?
osmolaritas ya, osmolaritas atau tekanan air ya, atau tekanan air, osmolaritas dan tekanan air. Jadi di mana si tekanan atau osmolaritas si larutan ini dengan sel jamur, sel patogen gitu kan, itu nanti akan pecah ya, akan pecah sehingga mati seperti itu. Jadi matinya akibat tekanan ya, atau lebih ke hidrostatik ya, hidrostatik. Itu makanya kalau yang ini contohnya seperti ini ya. Contohnya kita kalau misalkan di laut kan otomatis kita ngambang ya, sebenarnya lebih ringan karena si osmolaritasnya itu kan tinggi. Nah, jadi ketika ada penyelam itu kan semakin dalam dia menyelam, itu kan sangat berisiko ya, karena manusia itu hanya bisa tahan maksimal 3 atm ya, 3 atmosfer. Jadi berarti seperti itu. Jadi si bakteri itu, si penyakit itu, si sel-sel jamur, bakteri segala macam itu nanti akan pecah. Jadi seperti itu. Nah, ini kita tuang langsung ke sini ya. Nah, rendam si daun ketapang ini sama si larutan garam ini sampai benar-benar terendam ya, dan biarkan itu kurang lebih 10-15 menit, maksimal setengah jam ya, karena banyak sekali tutorial yang mengatakan ini sampai direndam berhari-hari ya, atau seharian baru besok dilanjutkan kembali. Nah, itu menurut saya salah. Karena apa? Justru kan ini si daun ketapang ini kan akan kita manfaatkan adalah taninnya. Kalau kita rendam semalaman, otomatis si zat tanin itu udah keluar ya, udah keluar, istilahnya nanti kebuang seperti itu. Karena ini untuk perendaman si air garam ini cukup 10-15 menit, maksimal setengah jam lah. Itu udah cukup untuk membunuh patogen-patogen yang ada di daun ini ya, bakteri, jamur segala macem itu. Jadi jangan terlalu lama ya, cukup maksimal setengah jam. Jadi ini kita biarkan dulu selama setengah jam. Nah, ini udah selesai kita rendam kurang lebih setengah jam ya, tadi kurang lebih setengah jam. Selanjutnya adalah kita bakalan menggunakan IM4 ya, ini sebagai decomposer ya, sebagai decomposer. Tapi yang harus teman-teman perhatikan sebelum kita kasih ini dan buat larutan ini, IM4 ini wajib dibilas dulu ya, wajib dibilas sama air bersih. Itu banyak sekali di YouTube yang ngasih tutorial, setelah ini langsung dikasih IM4. Itu sangat salah sekali. Karena apa? Kegunaan si garam itu kan tadi udah saya jelaskan ya, dapat membunuh bakteri segala macam, ini itu jamur. Sedangkan ini kan bakteri ya. Ini kan bakteri untuk si fermentasi ini ya, fermentasi si daun ketapang ya, untuk istilahnya mengubah bahan-bahan organik menjadi lebih sederhana, sehingga nanti zat yang penting, zat yang sangat dibutuhkan dari daun ketapang ini mudah keluar. Nah, itu sih sebenarnya kegunaannya. Ini kan nah teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan IM4 pertanian atau IM4 perikanan, itu sama saja ya. Sama aja, kandungannya itu tetap Lactobacillus sama Saccharomyces ya. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi gak usah bingung IM4 pertanian atau IM4 perikanan, sama saja. Jadi ini yang paling penting adalah wajib dibilas terlebih dahulu. Oke, ini sekarang udah kita bilas, sudah kita cuci bersih. Pastikan larutan garamnya itu benar-benar hilang ya, karena itu sangat menentukan sekali keberhasilan kita untuk fermentasi ini ya, dengan menggunakan IM4. Nah, kita bikin larutan IM4-nya itu kita gunakan molase ya sebagai probiotiknya atau sebagai makanannya. Nah, ini IM4-nya ya, ini adalah bakteri Saccharomyces sama Lactobacillus ya. Itu sesuai petunjuk aja ya, petunjuk atau lebih banyak
juga lebih bagus sih. Nah, ini kita gunakan kurang lebih satu tutupnya saja ya, kurang lebih 10 mili. Nah, tutup lagi. Nah, ininya juga kita kasih satu tutup juga ya. Jadi 1:1. Untuk airnya itu minimal 20 ya, 20 kali lipat atau 50, sebenarnya 50 ya. Cuman biar lebih cepat jadi kita kasih ini airnya kurang lebih 300 mili tadi. Ini molasenya kita kasih molase atau tetes tebu ya, atau teman-teman bisa ganti ini dengan gula merah ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada molase, teman-teman bisa ganti sama gula merah, atau jika nggak ada gula merah pun teman-teman bisa ganti sama gula pasir juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk. Terus kita masukkan ke sprayer ya. Oh, sebenarnya teman-teman tuang ke sini juga sih nggak masalah sebenarnya ya. Cuman biar merata ya, biar lebih merata jadi kita pakai sprayer. Biar agak ribet itu. Ya, kita kan suka yang ribet-ribet. Bukan 300. Nah, setelah ini jadi, ini kita semprotkan ya sampai merata. Nah, jadi kegunaannya si IM4 ini kan tadi untuk mengubah bahan organik menjadi lebih sederhana. Jadi ibaratnya seperti inilah gampangnya ya, gampangnya. Jadi ini nanti seperti mau busuk lah ya. Jadi kompos ya, terjadi proses dekomposisi itu kan seperti itu. Tapi jangan terlalu lama ya, karena ini misalkan kalau kita peram nanti setelah ini kan, setelah beres disemproti peram itu kita simpan kurang lebih 1-2 minggu maksimal ya. Kalau 3 minggu atau sampai 1 bulan ini hancur nanti. Jadi maksimal 2 minggu aja, idealnya 10 hari. Nah, ini udah kita semprot, terus kita peram ya, istilahnya peram. Boleh teman-teman menggunakan toples atau menggunakan kantong plastik. Nah, nanti simpen jauh-jauh dari cahaya dan jangan dibuka ya, karena kan ini bakteri anaerob ya, tidak membutuhkan oksigen gitu untuk mereka memproses si daun ketapang ini. Boleh kita masukkan. Ini udah kita masukkan, kita tutup rapat ya, benar-benar rapat. Jadi usahakan jangan sampai ada udara masuk keluar masuk. Maaf tadi salah tutupnya jadi susah.
Nih tutup yang bener. Jadi harus bener-bener rapat ya. Nah ini disimpan di, kalau bisa jangan sampai tembus cahaya ya. Simpan di tempat gelap kurang lebih 2 minggu. 10 hari sampai 2 minggu. Jangan lebih dari itu ya, karena nanti takutnya terlalu hancur. 3 weeks later. Oke teman-teman, ini sekarang udah kita fermentasi ya selama 10 hari, kurang lebih 10 hari. Saatnya kita buka dan kita coba masukkan ke air ya, di toples ini. Maaf nggak ada apa ya, nggak ada soliter ya, atau akuarium kecil, jadi pakai ini aja biar lebih cepat juga kelihatan gitu hasilnya. Oke, langsung aja kita buka, nggak usah berlama-lama. Nah ini dia hasil kita peram ya, atau fermentasi selama kurang lebih 10 hari. Jika hasilnya udah seperti ini, teman-teman bisa langsung pakai masukkan ke tank cana atau tank cupang teman-teman. Misalkan kayak gini nih, ini kan biotop untuk cana ya, tapi cananya nggak ada karena lagi di treatment. Bisa langsung masukin, atau misalkan ke soliter cupang bisa langsung dipakai, atau bisa teman-teman keringkan dulu untuk, nah ini nih dikeringkan lagi, dijemur lagi, jadi untuk apa ya, bisa disimpan lebih lama. Dan ada yang lebih bagus lagi, setelah kering seperti ini teman-teman bisa di blender ya, di blender dibikin serbuk, terus teman-teman masukkan ke tea bag paper ya, atau pembungkus teh, tuh kayak teh celup, tahu kan teman-teman, seperti itu. Nah itu lebih praktis lagi, teman-teman bisa blender semuanya terus masukin ke situ, terus disimpan. Jadi di mana teman-teman membutuhkan tinggal ngambil gitu kan. Kecuali kayak di tank cana ini kan, biar lebih kesan estetiknya dapet ya, utuh dimasukkan itu. Nah, kebetulan ini kita ngambil yang kecil-kecil ya. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam air ya, sambil nanti kita nunggu reaksinya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih kandungan yang ada di daun ketapang ini, yang orang sebut-sebut pecinta ikan hias itu adalah daun ajaib ya, daun sakti katanya seperti itu. Nah, oke, kita masukkan. Oke, sambil nunggu ini bereaksi ya, ini sebenarnya udah bereaksi karena cepet ya, kalau diolah langsung kelihatan kuningnya. Jadi apa sih manfaat daun ketapang ini dan kandungannya apa saja sehingga dikatakan sangat baik sekali untuk ikan ya, ikan cana maupun ikan cupang dan ikan-ikan yang lainnya. Nah, si daun ketapang ini atau Terminalia catapa ya dalam bahasa Latinnya, itu kenapa orang-orang memilih ini? Itu karena yang pertama itu adalah mudah sekali didapat ya, mudah sekali didapat karena si tanaman ketapang ini bisa tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi ya. Dataran dari pesisir pantai kan, anggaplah 0 meter di atas permukaan laut, sampai di ketinggian kurang lebih 1000 ya. Jadi dari dataran rendah, dataran menengah sampai dataran tinggi itu tumbuh subur, khususnya di Indonesia ya, tumbuh subur si tanaman ketapang ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya maupun di pesisir pantai ataupun di pegunungan sekalipun, itu bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis secara ekonomis ini murah ya, murah. Yang karena yang dimanfaatkan adalah sebenarnya adalah taninnya ya. Nah, ini yang warna kuning keemasan ini adalah tanin. Ini warnanya bisa lebih coklat bahkan ke merahan, itu seperti itu. Sebenarnya tanin itu gak harus dari daun ketapang aja ya, teman-teman bisa menggunakan misalkan daun teh gitu kan. Terus kalau dari buah-buahan misalkan dari biji alpukat, itu sama ya kegunaannya. Nah, sekarang apa sih kandungan yang ada di daun ketapang ini, khususnya tanin? Tanin itu apa sih? Tanin itu merupakan senyawa polifenol ya, polifenol yang kandungannya terdiri dari katekin, leukoantosianin, ada asam tanat sama asam hidroksi ya. Nah itu. Nah itu katekin? Katekin itu adalah merupakan antioksidan tertinggi di dunia ya.
Jadi kan kita tahu kan kalau antioksidan itu adalah untuk menangkal radikal bebas. Nah, jadi misalkan salah satunya misalkan kalau di air itu bisa menangkal misalkan polusi ya, polusi maksudnya pencemaran, misalkan ini ada kandungan ada kandungan racunnya, atau misalkan air pam misalkan ada kaploritnya segala macam. Nah, jadi si katekin ini bisa menangkal zat-zat yang berbahaya untuk si ikan. Nah, yang kedua adalah leukoanthocyanin ya. Leukoanthocyanin itu adalah salah satu pigmen yang ada di daun ya. Makanya ini adalah terjadi perubahan warna dari mulai warna kuning keemasan, coklat sampai bahkan kemerahan ya. Yaitu adalah dari leukoanthocyanin. Dan yang ketiga adalah asam tanat tadi, yaitu ya untuk menstabilkan, salah satu fungsinya adalah untuk menstabilkan pH ya, pH air, bahkan menurunkan si pH airnya jika dimasukkan ke dalam air. Makanya itu sangat bermanfaat sekali untuk ikan, karena kita tahu bahwa ikan itu adalah yang paling baik adalah di pH antara 5,5 sampai 6,5, kurang lebih seperti itu ya. Hampir semua ikan ya rata-rata. Seperti itu, makanya salah satu kandungannya tadi seperti asam tanat sama asam hidroksi, yaitu bisa menstabilkan pH bahkan menurunkan pH air. Nah, selain itu tanin juga banyak sekali dimanfaatkan seperti di dunia farmasi dan di dunia industri. Contohnya di pengawetan kulit ya. Nah, karena apa? Karena si tanin ini salah satu kegunaannya itu yaitu bisa menggumpalkan protein. Bukan menggumpalkan ya, lebih kepada bikin kelat ya, lapisan si protein itu, sehingga kalau misalkan kita gabungkan ke ikan itu seperti melapisi ikan tersebut ya, melapisi si ikan tersebut, sehingga itu bisa berguna atau bermanfaat sekali untuk mencegah si bakteri menempel, bakteri, jamur, patogen, penyakit menempel di kulit ikan yang kita kasih tanin ya, atau kita kasih daun ketapang itu makanya bisa dikatakan salah satu manfaat si daun ketapang ini atau si tanin ini. Nah, jadi teman-teman udah paham kan? Nanti saya juga kasih kesimpulannya ya, ringkasannya biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, terus ada yang mengatakan bahwa katapang laut itu lebih bagus daripada katapang pada umumnya. Nah, kira-kira kenapa nih? Kalau teman-teman menyimak atau yang hobi aquascape yang suka merah-merahin tanaman, pasti udah paham kan? Karena tadi ada salah satu kandungan di daun ketapang ini ada leukoanthocyanin ya, atau salah satu pigmen di dalam daun. Nah, apa coba hubungannya? Nah, ini hubungannya sama intensitas cahaya sama penyinaran. Jadi si tanaman katapang yang ada di pesisir pantai itu intensitas cahaya sama lama penyinarannya itu lebih lama ya, bisa sampai 10 sampai 12 jam. Berbeda sekali dengan yang ada di kota atau di pegunungan yang mungkin hanya 7 sampai 8 jam. Karena teman-teman tahu kan yang ada hubungannya sama aquascape nih yang suka merah-merahin tanaman, bahwa si anthocyanin itu akan lebih banyak jika ada rangsangan cahaya berlebih ya, atau intensitas cahaya berlebih. Makanya kalau teman-teman perhatikan itu tanaman katapang yang ada di pesisir sama katapang yang ada di pegunungan itu daunnya akan lebih banyak yang merah-merah ya. Katapang itu kan ada yang daunnya, nah ini awalnya merah nih, ini masih kelihatan ya, awalnya merah itu warna merah sama kuningnya itu lebih banyak di pohon katapang yang ada di pesisir. Berbeda sekali sama yang di pegunungan ya, merah-merahnya itu cuman sedikit. Nah, itu si anthocyanin itu. Nah, jadi masuk akal sekali kenapa si katapang yang dari laut, pesisir atau ketapang laut itu lebih bagus daripada ketapang pada umumnya. Nah, ilmiahnya seperti itu, teman-teman paham kan? Sebelum saya kasih kesimpulan nih buat teman-teman, kita lihat dulu hasilnya nih. Katapang setelah kita rendam tadi beberapa menit udah langsung kuning kan ya. Cepet banget kalau misalkan teman-teman mengolahnya dengan benar. Makanya ikutin dari awal cara mengolah si daun ketapang ini yang baik dan benar. Hasilnya seperti ini nih. Di sini juga tidak ada minyaknya kan, yang sering teman-teman keluhkan ketika memakai daun ketapang itu di permukaan air suka berminyak. Nah, ini buktinya tidak ada minyak sama sekali ya. Nah, oke, kita langsung ke kesimpulan kenapa orang-orang memilih daun ketapang dan
mengatakan bahwa ini ada daun ajaib ya. Pertama, karena katapang ini adalah nilai ekonomisnya rendah ya, maksudnya mudah sekali didapat karena ini banyak sekali di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Intinya mudah didapat karena sebenarnya bukan hanya daun ketapang aja ya, bisa dari teh, bisa dari anggur, bisa dari biji alpukat. Nah itu kan lebih susah sekali ya, kita harus beli alpukatnya, terus bijinya diambil, dikeringin, mahal jadinya kan. Tapi kalau daun ketapang kan mudah, kita tinggal ambil, proses, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kandungannya ya, dari kandungannya yang pertama itu ada katekin. Katekin itu adalah salah satu antioksidan tertinggi di dunia ya, sehingga bisa menangkal radikal bebas. Seperti kalau misalkan di dalam air tadi kan ada pencemaran, misalkan dari kaporit, racun, dan lain-lain lah seperti itu. Yang kedua ada leukoantosianin, yaitu salah satu pigmen warna pada daun. Nah ini nih salah satu contohnya kan bisa berubah warna seperti ini adalah dari efek si leukoantosianin. Juga salah satunya untuk manfaat untuk ikan itu bisa menambah warna ya, booster warna gitu kan, sehingga warnanya lebih keluar misalkan di ikan cupang, ikan cana, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga itu dari kandungannya ya, kandungannya ada yang namanya asam tanat sama asam hidroksi, yaitu untuk penstabil pH air ya, bahkan bisa menurunkan pH air karena si ikan itu cenderung lebih bagus di pH yang sedikit lebih asam, yaitu di pH antara 5,5 sampai 6,5. Nah, itu pH ideal untuk rata-rata ikan. Dan yang ketiga nih yang paling penting dari tanin itu yang merupakan yang terdiri dari senyawa fenoliknya itu, yaitu bisa menggumpalkan protein ya, atau memproteksi protein, melapisi lah ya semacam kelat, melindungi sehingga si patogen jamur itu tidak mudah hinggap atau menempel di ikan yang kita rawat. Makanya si daun ketapang ini bisa dikatakan sebagai anti fungi, antibakteria, dan lain sebagainya. Nah itu penjelasan secara ilmiahnya adalah seperti itu. Nah jadi teman-teman udah paham kan semuanya, saya udah jelaskan secara rinci dan detail, seringkas-ringkasnya dari awal sampai pengolahan sampai kandungannya. Makanya pantengin terus channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mega Aquatic Design, let's cap and rock and roll.